Shalom saudara terkasih, dimanapun kalian berada saya harap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan kita masih dapat datang beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita puji namanya, kita muliakan namanya. Mari kita nyanyikan lagu, Sampai Akhir Hidupku. Ketika hidup terasa berat, ketika hati serasa ada beban, mari kita berserah kepada Tuhan kita, karena tiada hal yang mustahil baginya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tiada Tuhan yang lebih mengenal aku daripada Engkau, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ubahkanku Tuhan, kuatkanlah diriku. Ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang
akhir hidupku. Because of how great you are, God. Karena tiada Tuhan yang lebih kuat daripadamu. Bukalah mataku, biarlah aku dapat melihat how beautiful your name is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Oh, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Tiada yang dapat menandingimu, Tuhan. Bahkan kematian pun sekalipun tidak. Death could not hold you. The veil bit before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin, diikuti dengan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 舍徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有统真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，
坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah revival. Hari ini kita akan membahas sebuah tema berjudul Spiritual Eyes, yaitu mata rohani. Firman Tuhan telah ambil dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan yang berbunyi, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga pelihara kami. Pada hari ini, di dalam hari yang Engkau kuduskan, Engkau secara khusus membawa kami, memilih kami, dan mengurapi kami sehingga kami punya kesempatan diberkati untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau gunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengarkannya, sehingga kami benar-benar mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami ke depan, sehingga mata kami penuh dengan pelita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan kesempatan ini di dalam kasih penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Teman-teman sekalian, bagaimana sikap Anda, bagaimana cara Anda terhadap rutinitas yang Anda lewati setiap hari? Apakah Anda memiliki Tuhan yang campur tangan dalam setiap aktivitas Anda setiap hari? Atau setiap hari Anda hanya mengulangi pekerjaan Anda, aktivitas Anda sehari-hari? Seringkali sewaktu kita bangun, ya, sewaktu kita istirahat malam hari dan kita bangun pagi hari, kita buka mata kita dan kita melakukan apa yang dilihat oleh mata kita saja. Misalnya hari ini sudah pagi, kita bangun, lalu apa? Kita persiapkan diri, kita bersihkan tubuh, mandi, gosok gigi, kita sarapan, kita berangkat kerja, lalu kita berangkat kerja dan melihat apa yang di depan kita. Oh, kita ada mobil, ada sepeda motor, kita gunakan itu, lalu kita sampai di tempat kerja, kita dapatkan pekerjaan dengan apa yang kita lihat, kita kerjakan. Dan kita mengulangi itu setiap hari, dan sudah sampai waktunya, sudah sore, kita melihat jam tangan, oh sudah jam 5, kita pulang kerja, dan kita mungkin istirahat di rumah, ataupun kita makan malam, kita nonton televisi, kita berjalan sebentar, atau hubungi chatting dengan teman ini itu, kita tidur. Kita ulangi itu setiap hari, dan akhirnya kita merasa itu sudah biasa. Kita hanya mengandalkan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Hari ini saya akan membahas satu bagian tema yang menurut saya itu sangat memberkati saya terlebih dahulu, dan saya juga mau memberkati teman-teman sekalian, yaitu bicara tentang salah satu alat indera tubuh kita, yaitu mata. Mata adalah salah satu panca indera kita untuk melihat. Mata dikatakan sesuatu, orang mengatakan itu adalah alat indera yang utama. Sampai firman Tuhan yang Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 22, dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Teman-teman sekalian di sini karena mata itu adalah pelita tubuh, mata itulah yang memimpin apapun yang kita lakukan. Jikalau mata itu baik, mata itu bisa digunakan dengan baik, maka tubuh kita itu bisa melihat dengan jelas, bisa melakukan dengan jelas, dengan sempurna apa yang ingin kita lakukan. Tetapi jika matamu jahat, matamu rusak, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Dan dikatakan apa? Jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dengan kata lain apa? Jikalau seseorang tidak punya mata, menggunakan matanya dengan sempurna, maka hancurlah hidupnya, maka hancurlah masa depannya. Teman-teman sekalian, saya yakin setiap daripada kita dalam kehidupan kita sehari, tidak setiap merta-merta itu hidup dengan lancar, hidup dengan baik-baik. Kadang-kadang kita mengalami problema hidup. Dan dengan suatu kita melihat dengan mata kita, membayangkannya, kita merasa kadang frustasi, kita merasa kecewa kok bisa begini. Teman-teman sekalian, apakah engkau pernah membayangkan seberat apapun beban hidup kita yang dialami oleh kita, itu ada jalan keluarnya. Tapi bagaimana kita melihatnya? Saya pernah membaca sebuah berita di media online, itu ada seorang yang masih muda, seorang pria yang masih muda, dia baru menikah beberapa hari. Dan sewaktu dia setelah menikah, dia mengadakan honeymoon-nya itu pas di hotel tempat dan restoran tempat pernikahan dia itu. Tetapi Anda tahu tidak, sewaktu dia melangsungkan pernikahan yang begitu mega, yang begitu seperti kita melihat begitu sweet, begitu membanggakan, dan mungkin membuat orang iri. Wah, itu pesta pernikahan yang begitu luar biasa. Tetapi kejadiannya sampai hari yang ketiga malam, tiba-tiba ditemukan apa? Pria ini meloncat dari kamar hotelnya di lantai 17. Pria ini bunuh diri, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat kok bisa begitu? Sebuah pasutri yang baru menikah, pasutri muda itu, kelihatannya seharusnya sesuatu yang romantis, sesuatu yang indah. Tapi mengapa begitu mudah sekali si pengantin pria itu langsung di hari ketiga pernikahan dia langsung mengakhiri hidupnya. Selidik demi selidik, lupanya kenapa? Pria ini dia tidak dia nekat menggantungkan dirinya karena apa? Dia tidak tahan diteror oleh penagih hutang. Rupanya si pengantin pria ini dia terjebak akan utang di pinjaman online. Jumlah itu tidak disebutkan dengan jelas dalam berita itu, tetapi dengan jelas dikatakan hutang itu teramat besar. Sehingga si pengantin pria itu berpikir dia tidak mungkin bisa melunasinya. Dan dia juga tidak waktu mau menikah ataupun waktu pernikahan berlangsung, dia tidak menceritakan kepada pasangannya. Dia memikulnya sendiri. Dan sewaktu dia melihat ke depannya seperti apa? Hidup sudah tidak punya arah. Hidup sepertinya tidak berarti lagi. Dia dengan gampang mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara sekalian, seringkali sewaktu kita menghadapi permasalahan hidup kita ini, kita merasa apa? Kita hanya melihat, wah permasalahan itu begitu besar. Saya tidak mungkin bisa mengatasinya lagi. Sehingga apa? Seringkali orang memikirkan dengan jalan pintas. Yang ini dengan cara bunuh diri. Mungkin ada yang lain dengan mungkin apa? Melakukan hal yang jahat. Menghalalkan sesuatu yang tidak benar, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, sewaktu kita mengalami dalam posisi terjepit, mengalami permasalahan hidup yang begitu besar, apa yang harus kita lakukan pada masa seperti ini? Secara khusus, kita sebagai orang yang sudah kenal Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita dengan cara jalan pintas itu bisa menyelesaikan masalah?
Kita tahu seperti contoh tadi, jikalau dia mengakhiri hidupnya, si pengantin pria itu, apakah permasalahan selesai? Belum tentu, malah mungkin tambah masalah. Bagaimana kasihannya pengantin perempuan yang baru menikah 3 hari, itu menjadi seorang janda. Bagaimana keluarganya yang lain, itu mempertanggungjawabkan, menjawab pertanyaan dari orang di sekitar, termasuk mass media. Itu mendatangkan aib yang buruk sekali bagi keluarga besarnya. Dan suatu setelah dia mengakhiri hidupnya, apakah itu selesai hidupnya? Tidak. Pasti ada apa? Ada penghakiman untuk orang yang membunuh dirinya sendiri. Itu sama dengan apa? Melanggar hukum Tuhan dengan membunuh. Jangan membunuh itu. Termasuk dengan bukan hanya membunuh orang lain, tetapi membunuh dirinya sendiri. Teman-teman sekalian, setiap orang dalam hidup kita itu, termasuk Anda dan saya, pasti memiliki permasalahan hidup. Pasti punya hal-hal yang kadang kita melihat, kita bayangkan, kita lihat, tidak bisa diselesaikan. Tetapi kita hari ini mau belajar satu bagian sesuai nas yang kita baca tadi, yang tercatat di dalam kitab Dua Raja-Raja, pasal 6 ayat 23. Di sini diceritakan ada seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa. Elisa pada saat itu dia dikepung oleh pasukan di negara sebelahnya itu, yaitu pasukan tentara Aram. Waktu itu, saudara-saudara sekalian, Aram sedang bermusuhan dengan Israel. Di dalam 2 Raja pasal 6 ayat 1 sampai ke 7, itu diceritakan bahwa tentara Aram itu meskipun mereka lebih besar jumlahnya, mereka sering mau menguasai, menyerang Israel, kerajaan Israel, tetapi pasukan Aram itu sering diperdaya oleh tentara Israel. Seringkali tentara Aram itu mengubah posisi strategi penyergapan tentara Israel. Tetapi anehnya tentara Israel itu tidak lewat di situ, mereka lolos. Lama-lama raja kerajaan Aram itu pun curiga. Dia berpikir pasti ada yang membocorkan rencana penyergapan mereka. Jangan-jangan di dalamnya itu ada pengkhianat di dalam pasukan Aram ini. Ketika Raja Aram menanyai pegawai-pegawainya, salah seorang daripada pegawainya itu berkata bahwa sebenarnya di kerajaan Aram itu tidak ada pengkhianat yang membocorkan rahasia. Tetapi ada seorang nabi di Israel itu yang bernama Elisa. Elisa lah yang punya seringkali membawa bangsa Israel itu keluar daripada penyergapan, keluar daripada penyergapan daripada kerajaan Aram yang besar itu. Singkat cerita, suatu Raja Aram mendengar si Elisa itu seorang yang hebat, Raja Aram itu sangat murka. Lalu dia memerintahkan sepasukan tentara yang sangat besar, jumlahnya itu beserta dengan kuda dan keretanya itu untuk mengepung Dotan, tempat Elisa dan pelayannya itu berada. Pada saat itu pasukan itu dengan strategi yaitu pada malam-malam hari mereka datang mengepung kota itu. Malam hari itu biasanya orang sudah beristirahat, kegiatan sudah berkurang, ya, dan mungkin tidak seramai seperti biasanya. Dengan kata lain, karena jumlahnya itu sangat banyak pasukan daripada Aram itu, tidak mungkin ada celah lagi untuk Elisa bisa meloloskan diri dari penyergapan. Dan singkat cerita, ketika bangun pagi-pagi, itu pelayan Elisa, yaitu bernama Gehazi, dia kaget sekali. Dia buka mata, dia keluar daripada kamarnya, dia melihat, ya, di dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan, dia melihat banyak sekali tentara Aram mengepung mereka. Dia kata, celaka tuanku, apakah yang kita perbuat, yang akan kita perbuat? Dalam kalkulasi banyak orang, pasti Elisa ini sudah tamat riwayatnya. Tidak mungkin lagi bisa melarikan diri keluar daripada pengepungan itu. Tidak ada kemungkinan lagi untuk meloloskan diri. Tapi kita melihat, apakah Elisa panik? Kalau dengan mata jasmani,
Mata yang kita lihat, kita bayangkan, wah musuh di mana-mana, masalah di mana-mana. Tetapi Elisa tidak panik teman-temanku. Sebagai seorang nabi Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, Elisa tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Kuncinya kenapa? Karena Elisa, dia bukan hanya melihat dengan mata jasmaninya saja, tetapi dia melihat dengan mata rohaninya. Teman-teman sekalian, kita harus belajar satu bagian hal. Mata rohani itu dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Dengan kata lain, mata jasmani itu terbatas. Mata jasmani kita ini terbatas. Tetapi mata rohani itu tak terbatas jikalau ada Tuhan. Oleh karena itu kita melihat di dalam ayat 16, respon Elisa terhadap penyergapan tentara Aram itu berbeda dengan pelayannya, Gehazi. Elisa dengan berani berkata apa? Jangan takut di ayat 16. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang mengepung kita. Saya ulang lagi di ayat 16. Dikatakan jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Teman-teman sekalian, di sini jawaban yang berani sekali. Elisa bilang kalau jumlah yang menyertai mereka itu lebih banyak. Mengapa Elisa berani mengatakan hal itu? Karena Elisa punya mata rohani. Meskipun dia sudah punya mata jasmani, tapi dia juga punya mata rohani yang terbuka. Menjadi pertanyaan, mengapa Elisa punya mata rohani, sedangkan abdinya, pelayannya itu Gehazi, dia tidak punya mata rohani. Apa permasalahannya teman-teman sekalian? Inilah kuncinya itu Pak. Mata rohani, kunci yang kedua itu. Mata rohani itu jikalau harus ada, bisa terbuka, yaitu apa? Sewaktu kita minta kepada Tuhan. Bagaimana kita minta kepada Tuhan supaya kita punya mata rohani? Saya hanya ini bukan bicara tentang hal-hal yang gaib atau supranatural. Tapi saya bicara tentang kenyataannya. Bahwa setiap daripada anak Tuhan, Tuhan pasti berikan kepada kita mata rohani. Asalkan apa? Kita meminta kepadanya. Bagaimana kita meminta kepadanya? Dikata apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Kita bisa membuka mata rohani yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui berdoa, teman-teman sekalian. Ini dibuktikan oleh Elisa sendiri. Elisa di dalam ayat 17 berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa bilang apa? Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Elisa, saya yakin sebelumnya dia sudah berdoa malam harinya. Meskipun dia pasti tahu pasukan Aram dengan Raja Aram yang sudah menyusun strategi untuk mengunci dia tidak bisa melarikan diri lagi. Malam hari sudah bergerak. Kenapa? Raja Aram sudah bernafsu, berambisi banget. Mengakhiri Elisa dengan otomatis bisa mengakhiri kerajaan Israel. Dan Elisa pasti apa? Hatinya juga kalau dengan mata jasmani, dia melihat, dia membayangkan, dia pasti sudah takut, dia sudah gemetaran. Tetapi pada saat itu, saya yakin sebenarnya dia sudah apa? Dia juga sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong bangsa kami, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tuhan pimpin sertai. Dan kita melihat di sini apa? Suatu Elisa melihat abdinya, pelayannya itu Gehazi ketakutan melihat pasukan musuh yang begitu besar, masalah yang begitu besar. Elisa juga apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan supaya apa? Tuhan juga membuka matanya
abdi Allahnya, yaitu pelayannya itu. Teman-teman sekalian, apakah pada sebelumnya itu mata Gehazi, pelayan Tuhan, pelayan Elisa itu tidak terbuka? Saya yakin mata jasmani sudah terbuka dengan sempurna. Tapi mengapa Elisa katakan, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Kenapa? Pada saat itu pelayan Elisa, dia hanya membuka mata jasmani. Dia tidak membuka mata rohaninya itu. Dan teman-teman sekalian, setelah Elisa selesai berdoa, pelayan Elisa itu tiba-tiba melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Pertanyaannya, siapa mereka? Itulah malaikat Tuhan. Kita tahu Raja Aram mengirim banyak sekali pasukan manusia yang membuat kita manusia melihatnya terkejut, gemetaran. Tetapi kita melihat suatu kita beriman kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan seperti Elisa yang berdoa kepada Tuhan. Maka dia juga bisa melihat, termasuk hanya pelayannya itu, bahwa Tuhan juga menempatkan pasukan yang lebih banyak daripada pasukan manusia itu, yaitu pasukan malaikat Tuhan. Kita tahu, seandainya benar-benar hanya kedua pasukan itu bertempur, dengan mudah kita pasti akan tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Saya kembali bayangkan, ketika pelayan Elisa itu melihat banyaknya pasukan malaikat Tuhan, detik itu pasti apa? Ketakutannya hilang. Dan dia akhirnya melihat apa? Lupanya dia melihat bahwa apa? Ada Elisa bisa punya ketenangan begitu indah, apa? Karena Elisa melihat akan rahasia daripada hidupnya itu. Apa yang Elisa lakukan ini sama juga dengan kita pernah tahu di dalam Raja Daud. Daud juga pernah menulis Mazmur Mazmur yang ke-27 ayat yang ketiga dikatakan apa? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Teman-teman sekalian, kita harus tahu, sewaktu Tuhan ada di pihak kita, apa yang bisa membuat kita takut. Hari ini kita bisa belajar, doa membuka mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat jauh melebihi apa yang mata jasmani mampu lihat. Yaitu sewaktu kita beriman kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, kisah ini mengingatkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan pada saat permasalahan hidup melanda kita. Secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak sekali orang di sekitar kita itu, mungkin termasuk kita juga, mendapatkan sakit penyakit yang kronis, juga mungkin mengidap COVID-19 ini. Ada yang mungkin tidak menemukan pekerjaan yang cocok, ada yang mungkin di PHK, dikurangi jam kerjanya, dikurangi pendapatannya. Ada orang yang mungkin sedang melalui hidup dengan penuh dengan hutang, rentenir yang terus menelepon. Ada orang yang mungkin terjepit, dari kita mungkin terjepit dalam kesulitan akan memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan rumah tangga itu. Dan masih banyak hal dalam kehidupan ini yang membanjiri kehidupan kita dengan permasalahan yang tidak selesai. Walaupun bukan seperti tentara Aram yang begitu banyak pada masa Elisa itu yang mengepung dia. Tetapi saya yakin hari ini juga kita tidak luput dari masalah yang bisa menekan hidup kita dan sangat sulit bagi kita untuk melihat jalan keluarnya. Teman-teman sekalian, jikalau itu terjadi, jangan putus asa. Jangan bilang, sudah habis harapanku. Berdoalah kepada Tuhan.
Berdoalah kepada Tuhan untuk membawa kita melewati itu dan membuka jalan keluarnya. Ada sebuah perkataan yang ditulis oleh seorang penulis Seeing the Supernatural bernama Jennifer Evans. Saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Dia kata apa? Ketika kita menyerahkan mata batin dan mata jasmani kita kepada Roh Kudus, Ia akan membanjiri mereka dengan cahaya dan kita akan melihat melampaui ke dalam apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani atau mata alami kita. Teman-teman sekalian, hari ini kuncinya itu apa? Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata jasmani kita. Sehingga kita bukan hanya terbuka mata jasmani kita, tetapi kita bisa melihat dengan mata rohani kita. Dan kita yakin sewaktu kita berdoa kepada Tuhan, meskipun sama juga pada saat itu, permasalahan tidak langsung selesai. Tetapi apa? Kita yakin sama juga seperti Elisa pada saat itu. Bukan langsung tentara Aram itu menghilang sewaktu selesai berdoa. Elisa dengan pelayannya abdinya itu Gehazi masih tetap harus menghadapi musuhnya tentara Aram. Tapi apa? Di situ kita bisa melihat apa? Tuhan buka jalan. Kalau di akhir cerita apa? Tuhan membawa mereka untuk melewati persolatan dengan apa? Tuhan membawa sekali lagi Elisa untuk menutup mata tentara Aram dan akhirnya apa? Tentara Aram bisa melihat dan tidak bisa melihat dan hanya mereka takut dan hanya mereka kembali daripada penyerbuan kepada tentara Israel. Sama juga teman-teman sekalian, sewaktu kita berdoa bukan permasalahan langsung selesai, tetapi apa? Tuhan pasti akan membawa kita untuk melewati satu persatu dalam permasalahan hidup kita. Tuhan pasti bisa membawa kita jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Asalkan kita percaya dan kita bersandar kepadanya. Teman-teman sekalian, banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Namun bila kita melihat dengan mata rohani, maka akan membuat kita mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menuntun kita sehingga kita bisa menang daripada segala pencobaan hidup kita. Ingatlah satu bagian firman Tuhan yang Tuhan Yesus pernah pesankan kepada murid-muridnya dan juga sama dengan kita hari ini pada zaman ini. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Dikatakan Tuhan Yesus berjanji apa? Dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Tuhan pasti akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai hari ini dan sampai ke depannya juga. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan Tuhan sudah mengalahkan masalah terbesar kita. Yaitu apa? Maut, kematian. Oleh sebab itu, yakinlah Tuhan juga pasti mampu menyertai kita di tengah segala masalah yang ada dalam hidup kita. Jadi ketika permasalahan melanda hidup kita, berdoalah supaya kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang tak terbatas. Supaya Tuhan melalui mata rohani membawa kita melewati hidup yang penuh berkemenangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau Bapa yang baik. Bukalah mata rohani kami saat kami berada dalam situasi yang sulit. Sehingga kami senantiasa memiliki kekuatan, memiliki damai sejahtera. Sehingga kami bisa melihat penyertaan-Mu yang jauh lebih besar daripada persoalan hidup kami ini. Turut campurlah dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Sehingga hidup kami benar-benar hidup yang benar, penuh kemenangan di dalam-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan berkati kita sekalian. Bukan menyerah, tetapi aku berserah kepadamu.
dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya